Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala ba'du. Yang terhormat Ibu Ami Fikriati, MPD, selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan, dan tak lain teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fitri Ainul Azizah, mahasiswa semester 6 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Meningkatkan Pemahaman Tematik Pembelajaran 3 Tugasku Sehari-hari. Subtema 1, Tugasku Sehari-hari di Rumah, Pembelajaran ketiga, kelas 2 SD NU Banat Banin Lamongan. Di sini saya akan membahas 3 bab. Bab yang pertama adalah latar belakang dan rumusan masalah. Bab yang kedua, pemahaman pembelajaran tematik subtema tugasku sehari-hari di rumah, dan strategi role playing. Bab 3 terdiri dari metode penelitian, strategi penelitian, dan karakteristik penelitian, variabel yang diteliti, rencana tindakan, data dan teknik pengumpulan, analisis data, indikator kinerja, dan tim peneliti serta tugasnya. Saya akan membahas mulai dari bab 1 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu latar belakang. Permasalahan yang ada di SDNU Banat Banin Lamongan. Permasalahan yang ada di SDNU Banat Banin Lamongan yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik subtema tugasku sehari-hari di rumah kelas 2. Hal ini dikarenakan guru masih menggunakan pola pembelajaran konvensional dengan metode ceramah, dan siswa juga masih terbawa dengan kebiasaan karakter pada kelas 1. Perlu diketahui, hasil nilai belajar pada aspek kognitif pembelajaran tematik subtema tugasku sehari-hari di rumah didistribusikan ke dalam 2 mata pelajaran, yaitu matematika dan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran matematika, persentase ketentuan belajar siswa yaitu 20%. Dengan nilai rata-rata kelas sebesar 61,68. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 24% dengan nilai rata-rata 62,96. Hasil belajar siswa dikatakan masih rendah karena sebagian besar siswa memperoleh nilai di bawah kriteria ketentuan minimal. Salah satu alternatif pemecahan masalah menurut saya yang dapat dilakukan oleh guru adalah merubah kebiasaan mengajar dari media, strategi hingga metode pembelajaran yang biasa dilakukan dalam mengajar. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat ditetapkan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik di kelas 2 yaitu saya memilih strategi role playing. Strategi pembelajaran role playing dipilih karena saya rasa cocok dengan karakteristik peserta didik yang cenderung aktif di dalam kelas, sehingga dengan bermain peran peserta didik mampu memahami materi dengan praktek secara langsung. Penerapan strategi ini dapat diterapkan dalam pembelajaran tematik tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran ketiga terdiri dari 2 mata pelajaran, matematika dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan strategi role playing dalam meningkatkan pemahaman tema 3 tugas sehari-hari, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran ketiga pada siswa kelas 2 SD NU Banat Banin Lamongan. Yang kedua, bagaimana peningkatan pemahaman tema
3. Tugasku sehari-hari. Subtema 1. Tugasku sehari-hari di rumah. Pembelajaran ketiga melalui strategi role playing di siswa kelas 2 SD NU Banat Banin Lamongan. Tindakan yang saya pilih untuk meningkatkan pemahaman tematik tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 3 dengan menggunakan strategi role playing. Strategi ini dirancang untuk mengatasi rendahnya pemahaman siswa karena strategi ini menciptakan kondisi yang bersifat aktif dan komunikatif, sehingga pembelajaran akan mudah dipahami. Saya menggunakan 2 siklus. Siklus yang pertama dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran, 70 menit. Dan siklus yang kedua dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran. Setiap siklus dilaksanakan mengikuti prosedur planning, action, observation, dan selection. Kemudian kita lanjut pada bab 2. Bab 2 terdiri dari pemahaman, pembelajaran tematik subtema tugasku sehari-hari di rumah. Yang ketiga, strategi role playing. Subbab yang pertama yaitu pemahaman. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Karena pada tingkat pemahaman memerlukan kemampuan untuk menangkap makna atau arti dari sebuah konsep. Oleh karena itu, diperlukan adanya hubungan antara konsep dengan makna yang ada pada konsep tersebut. Menurut Bloom, kemampuan pemahaman memiliki 3 tingkat. Yang pertama menerjemahkan, yang kedua menafsirkan, yang ketiga mengeksplorasi. Ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pemahaman, yaitu tujuan, guru, kegiatan pengajaran, susunan evaluasi, cara dan alat evaluasi. Subbab yang kedua yaitu pembelajaran tematik subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, meliputi pengertian pembelajaran tematik, prinsip pembelajaran tematik, karakteristik pembelajaran tematik, implikasi pembelajaran tematik, penilaian pembelajaran tematik. Subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah. Subbab yang ketiga yaitu strategi role playing. Role playing atau bermain peran adalah jenis permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan sekaligus melibatkan unsur menyenangkan. Dalam role playing, siswa dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. Selain itu, role playing seringkali dimaksud sebagai suatu bentuk aktivitas di mana pembelajaran membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain. Kemudian ada manfaat dan tujuan role playing, langkah-langkah strategi role playing, tahapan pembelajaran dengan strategi role playing, dan yang terakhir kelemahan dan kelebihan strategi role playing. Bab yang terakhir yaitu bab 3, meliputi metode penelitian, strategi penelitian, dan karakteristik penelitian, variabel yang diteliti, rencana tindakan, data dan teknik pengumpulan, analisis data, indikator kinerja, dan tim peneliti serta tugasnya. Subbab yang pertama yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan di sini yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Metode penelitian tindakan kelas ini memiliki aspek pokok dalam proses penelitian. Yang pertama, perencanaan, seperti membuat RPP dan perangkat pembelajaran. Yang kedua, tindakan yang akan dilakukan oleh guru. Yang ketiga, observasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi sebelum kita akan melakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian yang terakhir, refleksi. Subbab yang kedua yaitu setting penelitian dan karakteristik penelitian.
Setting penelitian yaitu tempat penelitian dan waktu penelitian. Tempat penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SDNU Banat Banin Lamongan. Waktu penelitian tersebut dilakukan pada semester genap bulan Januari sampai April 2020. Karakteristik subjek penelitian. Subjek penelitian ditujukan pada siswa kelas 2 SDNU Banat Banin Lamongan yang berjumlah 28 siswa. Saya memilih kelas ini karena saya merasa siswa memiliki tingkat pemahaman yang rendah dalam pembelajaran tematik. Subtema tugasku sehari-hari di rumah dengan latar belakang siswa yang heterogen dalam kemampuan kognitif yang beragam, strategi pembelajaran role playing dipilih sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Subbab yang ketiga yaitu variabel yang diteliti, meliputi variabel input yaitu siswa kelas 2 SDNU Banat Banin Lamongan, variabel proses dengan strategi role playing, variabel output yaitu pemahaman pembelajaran tematik subtema tugasku sehari-hari di rumah. Subbab yang keempat yaitu rencana tindakan, meliputi prasiklus yaitu melakukan observasi terkait permasalahan dan wawancara kepada guru dan sebagian siswa tentang bagaimana guru saat menjelaskan pembelajaran. Aktivitas siswa, model pembelajaran yang digunakan, dan tentang pemahaman siswa saat pembelajaran tematik. Siklus 1 dilakukan dengan tindakan berupa perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus yang kedua yaitu kegiatan tindak lanjut dari hasil evaluasi siklus pertama. Apabila terdapat kekurangan pada siklus pertama, maka dapat diperkuat dengan hasil dari siklus kedua. Rancangan siklus kedua sama dengan siklus yang pertama. Subbab yang kelima yaitu data dan teknik pengumpulan. Sumber data yang diperoleh yaitu dari siswa dan guru. Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dari wawancara, dokumentasi, observasi, dan tes. Subbab yang keenam yaitu analisis data. Subbab yang keenam yaitu analisis data. Analisis data dibagi menjadi dua. Yang pertama data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran, afektif, aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran, perhatian, antusias dalam pembelajaran maupun percaya diri. Sedangkan data kuantitatif yaitu hasil tes belajar siswa dapat dianalisis secara deskriptif, seperti mencari nilai rata-rata dan persentase keberhasilan belajar dan lain-lainnya. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan pemahaman pada siswa dapat dilakukan dengan tes. Nilai tes diperoleh dari hasil tes peningkatan hasil belajar pembelajaran tematik subtema tugasku sehari-hari di rumah berbentuk tes tulis. Data dari hasil nilai yang diperoleh siswa selanjutnya dibagi dengan jumlah rata-rata keseluruhan siswa sehingga diperoleh nilai rata-rata. Untuk menghitung dapat menggunakan rumus yaitu M sama dengan sigma X per sigma N. M di sini adalah nilai rata-rata. Kemudian sigma X adalah jumlah semua nilai. Sedangkan sigma N adalah jumlah siswa. Untuk mengetahui hasil persentase dapat menggunakan rumus yaitu P sama dengan sigma F per sigma N dikali 100%.
P adalah prosentase yang akan dicari. Sigma F adalah jumlah siswa yang tuntas. Sedangkan sigma N adalah jumlah seluruh siswa. Observasi ini dilakukan kepada dua subjek, yaitu guru dan siswa. Observasi pada guru akan dicari nilai kemampuan dalam proses pembelajaran tematik dengan menggunakan strategi pembelajaran role playing. Untuk menghitung skor, observasi dapat dirumuskan dengan skor pemerolehan dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Apabila masih kurang dari ketentuan skor yang diperoleh, maka akan dilaksanakan proses pembelajaran ulang. Subbab yang ketujuh yaitu indikator kinerja. Indikator kinerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan PTK dalam meningkatkan atau memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Dapat dikatakan, kurang lebih 70 adalah rata-rata hasil belajar siswa. Kurang lebih 75% adalah persentase keberhasilan siswa yang mencapai KKM. Kurang lebih 80 adalah skor aktivitas guru. Kurang lebih 80 adalah skor aktivitas siswa. Subbab yang ke-8 yaitu tim peneliti dan tugasnya, merupakan penelitian yang bersifat kolaboratif, yakni penelitian dilakukan dengan bekerja sama bersama guru kelas SD NU Banat Banin, Lamongan. Tim peneliti yaitu saya sendiri, Fitri Ainul Azizah, D972170048, sebagai mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tugas saya yaitu menyusun perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, melaksanakan semua kegiatan, mengamati, dan mengisi lembar observasi, melakukan siklus dengan guru kolaborator, dan menyusun laporan hasil penelitian. Kemudian, guru kolaborasi yaitu Nur Afifah SPD sebagai guru kelas 2 SD NU Banat Banin Lamongan. Tugas beliau yaitu bertanggung jawab atas semua jenis pembelajaran, mengamati pelaksanaan pembelajaran, dan terlibat dalam perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kesimpulannya, pada saat mengajar, seorang guru memang harus dituntut untuk sekreatif mungkin, menerapkan bermacam-macam metode, pendekatan, dan strategi sebaik-baik mungkin. Salah satunya yaitu strategi role playing. Dengan menerapkan strategi role playing, siswa dapat lebih mudah paham dan berpartisipasi dalam permainan tersebut. Dengan bermain peran, siswa akan terbiasa dan lebih memahami dengan materi tersebut karena dapat dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Namun, strategi role playing ini hanya dapat digunakan pada pembelajaran tertentu saja. Maka dari itu, masih banyak lagi strategi-strategi yang bisa diterapkan. Cukup sekian presentasi saya mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, serta kesimpulan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.